ternyata saya mendapatkan suatu hadis yang sangat bagus, hadisnya sahih dalam Bukhari dan Muslim, bahwa pada setiap hari Kamis dan hari Senin tuftahu abwabul jannah yaumul khamis wa yaumul itsnain. Hadisnya sahih. Pintu surga itu dibuka setiap hari Kamis dan hari Senin. Dan seluruh yang muslim ya, itu fayughfaru likulli muslim illa man la yusyrik billah, akan diampuni setiap muslim yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya setiap hari Senin dan Kamis selama tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan, kecuali satu orang, bainahu wa baina akhihi adawah, antara teman ya, seorang laki-laki yang dengan temannya masih ada rasa dengki, ada perselisihan yang belum diselesaikan, maka beliau Allah SWT berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, undurkan dua orang ini untuk masuk surga sampai mereka berdamai dan saling memaafkan. Artinya sahih. Jadi orang-orang yang masih berselisih ya, belum selesai dengan tetangganya, belum selesai dengan keluarganya, belum selesai dengan temannya, masih ada dengki mendongkol, maka nanti kalau meninggal dunia mungkin dia orang yang rajin ke masjid, orang yang mungkin pada bulan Ramadan rajin sholat taraweh, tetapi kalau masih ada kedengkian maka masuk surganya dipending dulu. Dan ini dikuatkan di dalam surat Al-A'raf ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi suduri min ghillin tajri min tahtihal anha." Dan kami Allah mencabut rasa dengki dari orang-orang yang mau masuk surga. Orang yang mau masuk surga itu syaratnya harus hatinya bersih. Wa naza'na ma fi qulubin min ghillin. Ini dikuatkan juga dalam surat Al-Hijr ayat 47. Bunyinya persis ya, wa naza'na ma fi suduri min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadi kami ambil rasa dengki, rasa mendongkol dari calon ahli surga supaya hatinya bersih sebelum mereka menjadi orang-orang yang saling menyayangi, ikhwanan ya, menjadi saudara ala sururin mutaqabilin, di atas surga mereka tidur di atas dipan-dipan yang saling berhadapan. Jadi memang dua ayat ditambah hadis sahih menunjukkan bahwa kita harus melepaskan dendam, kesumat ya, rasa tidak senang dengan teman kita, walaupun kita benar teman kita salah, walaupun kita didolimi, walaupun kita dicaci maki, diolok-olok, maafkan. Rasulullah SAW itu tidak pernah dendam dengan seorang pun walaupun orang itu menyakiti beliau, kecuali kalau agama Islam dilecehkan beliau marah. Tapi kalau pribadinya dilecehkan beliau memaafkan. Itu Rasulullah SAW. Nabi Yusuf alaihissalam ya, kenapa beliau menjadi perdana menteri, menjadi pejabat tinggi, menguasai Mesir? Salah satu penyebabkannya hatinya bersih. Beliau dirongrong oleh 10 saudaranya, bahkan dimasukkan ke dalam sumur, ada percobaan pembunuhan kepada beliau, tapi beliau kemudian ditolong oleh Allah SWT melalui musafir, dibawa ke Mesir, kemudian dijual di pasar budak, dibeli oleh salah satu pejabat Mesir, kemudian difitnah oleh Zulaikha, masuk penjara, kemudian beliau dipanggil untuk mentakwilkan mimpi dan diangkat oleh raja menjadi perdana menteri. Jadi dia berkuasa dan bisa mengislamkan seluruh rakyat Mesir. Setelah itu datanglah saudara-saudaranya yang ingin membunuhnya dari kampung halaman mereka, yaitu Kanaan atau di Palestina, datang ke Mesir merengek-rengek minta gandum. Mereka tidak tahu Nabi Yusuf itu adiknya yang selamat ya, fa'arafahum wa hum lahu munkirun dalam surat Yusuf alaihissalam. Tetapi Nabi Yusuf tidak dendam, ya biarkan 10 saudaranya datang dan dibantu. Dia hanya minta supaya adiknya Benyamin dibawa ke Mesir ya. Setelah adiknya dibawa ke Mesir, barulah saudaranya tahu bahwa itu Nabi Yusuf dan ini Benyamin ya, adik
beda ibu. Jadi Nabi Yakub alaihissalam itu menikah dengan 4 istri, Pak. Ya. 3 istrinya itu melahirkan 10 anak. 10 anak inilah yang kemudian dengki sama Nabi Yusuf dan Benyamin karena beda ibu. Ya, ibunya Nabi Yusuf dan Benyamin ini adalah istri tercintanya Nabi Yakub alaihissalam, sehingga anaknya sangat disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam. Itu membuat kecemburuan sosial sehingga mereka ingin menyelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi beliau tidak dendam, memaafkan 10 saudaranya ini. Kalau dia mau memanjarakan bisa, tapi dia nggak balas dendam, sudah kami maafkan. Kemudian beliau meminta supaya 70 ya saudaranya yang ada di Palestina dibawa semuanya ke Mesir biar hidupnya layak. 70 itu, Pak, 70 keluarga itu turun temurun dari Nabi Yusuf sampai Nabi Musa, berkembang biak menjadi 1.500.000 Bani Israel yang kemudian dijadikan budak oleh Firaun, ditindas oleh Firaun. Itu adalah keturunannya keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. 1.500.000 ya. Padahal dulu berkuasa, karena Bani Israel itu kalau berkuasa setelah Nabi Yusuf meninggal dunia, mereka bertingkah tidak baik di Mesir, akhirnya digulingkan oleh Firaun dan dijadikan budak. Nah, kemudian diutus oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan mereka dari penindasan Firaun. Itu ceritanya begitu, Pak. Intinya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diangkat oleh Allah derajatnya karena mudah memaafkan, dan ini sesuai dengan hadis sahih dari Abu Darda bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'affin illa izzan." Allah itu tidak akan menambah seseorang yang suka memaafkan kecuali akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ah. Wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ah. Tidak ada seorang yang tawadhu karena Allah, pasti dia akan diangkat derajatnya. Dan ini terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan juga terjadi pada Salahuddin al-Ayyubi. Kalau kita lihat sejarah Salahuddin al-Ayyubi, beliau adalah seorang pemalu waktu kecil. Ya, orangnya pemalu begitu ya, tidak mampu berbicara di depan publik ya, tapi subhanallah kemudian menjadi panglima besar dan beliau bisa menaklukkan dan bisa membuka kota Palestina dari pasukan salib. Tapi yang menarik bahwa musuh-musuh pasukan salib ini membantai jutaan umat Islam ketika mereka bisa memerangi umat Islam dan merebut Baitul Maqdis. Tapi ketika Salahuddin al-Ayyubi bisa merebut kembali dari mereka, tidak balas dendam, tidak dibantai, Pak, tidak dibunuh, tapi dimaafkan. Makanya tentara-tentara mereka, bahkan keluarga mereka dipersilahkan untuk pergi dari Palestina baik-baik, bahkan silahkan membawa barang-barang secukupnya. Itu Salahuddin al-Ayyubi, Pak, pemaaf, orangnya lembut, dari panglima perang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Jadi ini menjadi isyarat bahwa yang membebaskan Palestina itu adalah orang-orang yang lembut, Pak. Bukan orang yang asal nyerang, asal ngebom kemana-mana, tidak, Pak. Dia orang yang lembut, ya, orang yang suka memaafkan, tidak balas dendam, tidak membunuh orang. Itu yang akan bisa membuka Baitul Maqdis nanti di akhir zaman. Dan para ulama menjelaskan tentaranya dari Suriah, ya, dari Sam, ya, minimal dari Sam. Ya, ada yang mengatakan ada tentara terbaik juga dari Mesir. Jadi nanti agak menyinggung dikit tentang perang akhir zaman. Ya, cuma ini bukan pembahasan kita. Ini muqaddimah halal lebih halal supaya kita memaafkan, ya, saling memaafkan, tidak ada rasa dengki. Bahkan ada hadis sahih lagi yang saya baru temukan, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ala uhbirukum, ya, biman haramat alaihin nar." Apakah kalian mau saya beritahu orang yang diharamkan masuk neraka? Siapa itu ya Rasulullah? Ada 4 kata Rasulullah. Ya, pertama adalah ala kulli qaribin, orang yang grapiak, kalau dalam bahasa Indonesianya grapiak, ya, yang suka gaul. Ya, kalau pemimpin yang merakyat, ya, tidak sombong tapi dia
mau bergaul dengan rakyat biasa, yaitu Rasulullah SAW ya, dan para khulafaur rasyidin ya. Kemudian yang kedua, ala kulli qaribin hayyinin, mudahan orangnya, tidak ngayelan, tidak ngototan, tidak mau berdebat kusir. Hayyinin layyinin, lembut, wasahlin, memudahkan segala urusan. Jadi berhubungan dengan orang itu menyenangkan ya. Seandainya ada masalah cepat selesai, cepat cair, tidak ngotot. Seandainya berdebat ya dalam suatu dialog, ya udah ngalah dia, tidak mau ngeyelan ya. Itulah karakter atau 4 sifat orang yang dijamin masuk surga dan diharamkan dari api neraka. Itulah Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang lembut ya, jika bergaul juga mudah ya, yaitu mudah memaafkan, lapang dada, jika ada masalah sudah selesaikan, bagaimana baiknya, gitu aja. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ngotot? Kenapa kita keras kepala? Dan Islam tidak menyukai sifat keras kepala, ngeyelan ya, itu tidak suka. Itu sudah mudahan nah, itu Pak. Bahkan kalau saya pernah nulis buku 30 jalan masuk surga, salah satunya adalah orang yang mudah ketika jual beli, mudah ketika bayar utang, mudah ketika menagih, mudah ketika mengembalikan atau membeli. Jadi kalau ada pedagang ya, jualan begitu, kemudian uangnya kurang Pak, udah nggak apa-apa. Ini tinggal dikit udah ambil semuanya, begitu maksudnya. Ya. Kalau seandainya jadi pembeli pun, ini Pak uangnya nggak ada kembalinya, udah untuk Bapak aja. Itu namanya orang mudahan Pak. Masalahnya itu kecil gitu ya, yang seperti itu, masalah uang udahlah ambil semuanya nggak apa-apa kan. Itu kalau utang ya, kita punya piutang, menagih, belum punya uang, ya sudah nggak apa-apa, gitu aja. Jadi sederhana dan mudahan, tidak bersikeras begitu. Masalah dunia itu masalah yang sederhana, yang penting akhirat. Itu termasuk yang dijamin masuk surga adalah orang yang samhan ya fil qada, samhan fil ada ya. Jadi yang mudah ketika membayar, ketika membeli ya, ketika ada kelebihan, pokoknya mudahan, tidak menyulitkan orang lain ya. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Itu ada artinya begitu. Ayo mudahkan urusan lain, jangan dipersulit. Jangan sampai kayak orang Indonesia, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kan gitu. Birokrasinya itu nggak nyunah, makanya Indonesia nggak maju-maju. Coba birokrasinya mudah, udah dipermudah aja. Walaupun kadang-kadang aturannya begini, udah dipermudah. Nggak usah ngikuti benar-benar harus saklek dengan aturan yang ada, udah dipermudah. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ya, beritakan kepada mereka berita gembira, jangan kemudian membuat orang lari dari kita. Itu singkat cerita daripada orang-orang yang disayangi oleh Allah, yang akan dimasukkan dalam surga dan diharamkan baginya api neraka. Itulah orang-orang yang mudah memaafkan, lapang dada, dan tidak dendam. Ini sebenarnya inti daripada halalun bihalalin, tidak ada haram di situ. Yang mau haji, yang mau umroh nanti akan mendapatkan orang-orang Arab, kalau ketemu dengan orang Indonesia pasti dia akan mengatakan ya halal. Nah, ini tisunya halal, air minumnya halal. Maksudnya itu silahkan beli. Kulu saya real lain gitu ya Pak. Kayak setiap segala itu 2 real dan sudah. Nah, begitu maksudnya. Jadi Indonesia terkenal orang yang ramah di luar negeri. Ya, orang yang ya mudahan sebenarnya. Makanya kalau saya pernah dialog dengan salah seorang dosen di Madinah, waktu itu saya lagi tugas haji ya, ada seorang dosen doktor di Madinah, Syekh, itu cerita, saya itu punya pembantu, pernah punya 3, ada orang India, ada orang Indonesia, ada orang Mesir atau bagaimana. Cuma kata dia, saya sangat salut dengan orang Indonesia. Nah, kenapa Syekh? Katanya orang Indonesia itu mudahan, mudah diatur maksudnya, taatan, tidak ngeyelan ya. Dan anak-anak saya senang dengan pembantu rumah tangga orang Indonesia itu, karena dia bisa ngajari ngaji. Dia melihat pertama orangnya mudahan, bersihan, ini dikenal ya,
Yang hasil dialog saya dengan saya itu, kemudian ketika dia bisa ngaji anaknya, maka dia senang. Tapi ketika ada perjanjian supaya diberhentikan sementara itu, dia tidak manggil lagi, saya tidak mau kecuali orang Indonesia. Ini kebetulan dapat majikan yang baik, yang ahli ilmu, kemudian mendapatkan sikap dan karakter orang Indonesia yang asli, yang mudah. Makanya Indonesia masuk Islam ke Indonesia itu bukan dengan perang, Pak, dengan cara berdagang, dengan sosial, dengan pergaulan. Itu Indonesia itu mudah, Pak, mudah untuk ditundukkan, mudah untuk diajak dalam kebaikan. Coba sedekah, infak itu kan banyak dari orang Indonesia yang bantu Palestina, orang Indonesia banyak banget. Jadi memang sifat karakter orang Indonesia itu sebenarnya sudah mudah memaafkan. Makanya ada kemungkinan orang Indonesia itu kalau baik masuk surga, Pak. Ya, karena orangnya banyak disenangi orang-orang luar negeri. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai, Pak, ya. Hadirin rahimakumullah. Materi kita apa? Tinggal 9 menit. Ini mukadimah sebelum kita masuk materi. Materi kita tadi disebutkan tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada kaitannya dengan yang saya sampaikan. Beliau itu, ya, salah satu cerita yang saya singkat, berkhidmat sejak kecil, sejak umur 10 tahun itu berkhidmat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, selama 10 tahun saya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau mengatakan menghadap, itu enggak pernah. Dan beliau tidak pernah menanyakan, kenapa kamu kerjakan ini, kenapa kamu tidak mengerjakan, tidak pernah dibentak selama 10 tahun. Kan menunjukkan beliau itu lembut, apalagi dengan anak kecil waktu itu umur 10 tahun sampai 20 tahun berarti. Itu salah satu contoh. Ternyata Rasulullah SAW itu orangnya lembut, menyenangkan, tidak pernah marah, apalagi bentak-bentak itu tidak pernah. Makanya Anas bin Malik merasa nyaman dengan beliau. Ini salah satu teori pendidikan anak. Makanya Ummu Sulaim, ya, saya membahasnya secara ini aja ya, secara parsial aja ya. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu Anas bin Malik. Malik ini bapaknya, Malik bin Nadir. Ibunya namanya Malikah. Ada yang mengatakan namanya Rumaisah. Enggak dikenal nama aslinya, tapi yang terkenal adalah kunyahnya Ummu Sulaim. Beda dengan Ummu Salamah. Kalau Ummu Salamah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, istri daripada sebelum Nabi Muhammad dulu Abu Salamah, ya. Kemudian beliau meninggal dunia, kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ummu Sulaim bukan istri Rasulullah, beliau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Beliau termasuk orang Ansar atau orang Madinah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita, ya. Suaminya justru malah nggak masuk Islam. Beliau malah kabur ke Romawi, ya, ke daerah Romawi, dan meninggal dunia di sana tanpa masuk Islam. Jadi ayahnya kafir atau suaminya kafir, Anas bin Malik, ya. Nah, anaknya beliau itu janda berarti kan, mempunyai anak yang kecil namanya Anas bin Malik 10 tahun. Daripada dia mendidik sendiri sulit, maka beliau menyerahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya serahkan anakku kepadamu. Kalau dalam bahasa sekarang diwakafkan, wakaf anak. Ini persis dengan Maryam alaihissalam, ibunya ketika hamil Maryam, di dalam Al-Quran, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, ya Allah, saya hamil, hasil hamil saya ini entah nanti perempuan atau laki-laki, saya nanti kalau melahirkan anakku akan saya wakafkan di Masjid Baitul Maqdis. Ternyata bukan anak laki-laki, ternyata anak perempuan, yaitu Maryam. Maka Maryam sejak kecil ditaruh di Baitul Maqdis, kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria. Ceritanya panjang, tapi maksud saya di sini bahwa yang mewakafkan anak itu ada dua, yaitu ibunya Maryam mewakafkan anaknya di Masjid Baitul Maqdis. Yang kedua Ummu Sulaim
biasanya ibu-ibu ini mewakafkan anaknya Anas bin Malik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakaf tanda kutip ya, maksudnya menyerahkan urusannya, masalahnya ke masjid. Jadi sudah taruh di masjid untuk apa saja, pokoknya berkhidmat untuk masjid. Maka bapak-bapak, ibu-ibu mau tertarik anaknya dikirim ke Madinah menjadi khadim, bukan khadimul haramain ya, dalam arti ingin membersihkan masjid Nabawi, ingin membersihkan masjid Mekah Mukarramah, itu nggak apa-apa. Saya punya teman dan banyak orang Indonesia yang sekarang ini menjadi marbot Masjid Nabawi. Itu berkah loh Pak. Jadi kerjanya cuma nyusun mushaf, yang ngepel, tapi berkah. Bahkan ada bukan orang Indonesia, orang Uzbekistan kalau nggak salah. Itu karena sering kerja di situ dan bertahun-tahun sering mendengar para imam ya sholat, sampai dia itu bisa meniru seluruh imam Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Disuruh syekh siapa dia bisa, padahal dia khadim di situ. Luar biasa keberkahan Masjid Madinah. Maka banyak beberapa teman yang nggak bisa sekolah di sana, nggak bisa umroh, nggak bisa haji, ke sana melalui kerja di Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Ini nggak apa-apa, ini sunnah juga, sunnahnya Ummu Sulaim. Ya, walaupun nggak ketemu Rasulullah SAW, tapi ketemu dengan para masaih di sana, para ulama di sana, dan kerjanya di Masjid Madinah kan lebih mulia Pak. Seandainya meninggal dunia di Masjid Nabawi, insya Allah mati syahid ya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cita-citanya meninggal dunia di kota Nabawi ya, di kota Madinah, dan beliau syahid di kota Madinah. Ini salah satu pelajaran Pak, bahwasanya Ummu Sulaim itu orang yang cerdas karena menyerahkan pendidikannya kepada Rasulullah SAW, dan ini menjadi dasar adanya pesantren. Jadi pesantren itu walaupun direkturnya kalau dulu direkturnya adalah Rasulullah SAW, sekarang mungkin direkturnya orang-orang biasa ya, tetapi kan mengikuti sunnah Nabi. Anak kecil lulusan SD, lulusan SMP diserahkan ke pondok untuk dididik, dan berkah pendidikan pesantren itu sebagaimana Anas bin Malik. Makanya Rasulullah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyak anak dan hartanya, dan berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya. Apa yang terjadi pada Hadi Rahimahullah? Karena sering ketemu dengan Rasulullah selama 10 tahun, membersamai beliau, jadi bodyguardnya bahasanya itu. Maka ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau umurnya panjang sampai 103 tahun. Beliau pindah ke Basrah, dari Madinah hijrah ke Basrah di Irak ya. Itu umurnya 103 tahun. Anaknya, informasi yang saya dapatkan terakhir, 80 orang. Tentunya istrinya lebih daripada satu Pak. Kalau satu orang punya anak 80 itu kan sulit ya. Saya punya teman memang anak istrinya satu, anaknya 13 ada. Saya juga punya teman anaknya 19. Tapi dari istri yang 4 istri ya. Tapi yang 13 ini dari satu istri. Ya. Ada seorang ustadz juga sudah meninggal dunia, anaknya 11 ya. Ini dari kalau 80 itu nggak mungkin kalau satu istri. Makanya istrinya tidak diriwayatkan berapa, tapi ada banyak gitu, istrinya lebih daripada satu. 80 itu 82, yang 80 laki-laki, yang 2 perempuan. Ini menarik banget. 82 itu 80 laki-laki, yang 2 wanita. Cucunya berapa? Lebih dari 120. Ya. Itu karena keberkahan berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau termasuk orang yang kaya. Di kota Basrah punya perkebunan korma dan persawahan begitu, sehingga hasilnya berkah. Itu termasuk orang kaya. Sudahlah dia ahli ilmu, meriwayatkan 2286 hadis, termasuk 5 sahabat yang junior yang hadisnya banyak. Yang paling pertama kalau boleh ngurutkan itu adalah namanya Abdullah semuanya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru bin As,
dan Abdullah bin siapa Pak ini Pak? Ada yang hafal Pak? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, dan Abdullah bin Mas'ud. Itu junior semuanya, anak-anak muda. Itu hafal ribuan hadis. Ditambah satu lagi Anas bin Malik. Udah ilmunya luar biasa, hartanya banyak, kemudian hartanya banyak, anak dan cucunya banyak. Coba, ini satu orang ini mewakili 3 hadis ya. Idza mata ibnu adama inqata amalu illa min salas. Jika anak Adam mati, maka seluruh amalan pribadinya itu terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekahun jariyah. Lah Anas bin Malik kaya, dia sedekahnya luar biasa ya. Beliau itu sudah tua, kalau masalah puasa beliau itu sudah nggak kuat puasa, maka bayar fidyah. Beliau cerita, kalau kami Ramadan sudah tua nggak bisa puasa, beliau setiap selesai Ramadan mau Idul Fitri mengumpulkan 30 orang miskin dan diberi makan untuk bayar fidyah. Jadi bayar fidyah itu sunnahnya setelah selesai Ramadan kemudian membayar fidyah penuh, mengumpulkan 30 orang miskin. Itu perbuatannya Anas bin Malik. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Setelah sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u, beliau menyebarkan sekitar 2286 hadis. Itu kan bermanfaat. Kita berutang budi kepada Anas bin Malik karena banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Kalau nggak ada Anas bin Malik mungkin banyak hal-hal yang tidak bisa kita ketahui. Kemudian yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Lah 82 anak. Di dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya ada seorang muslim di surga, itu letaknya di surga yang bawah. Anggap saja emperan surga itu ada 3. Dalam suatu hadis itu surga paling atas, surga tengah, dan surga emperan. Surga emperan itu di luar ruangan utama. Itu ada, itu hadisnya sahih, saya tulis dalam buku 30 Jalan Masuk Surga, untuk orang yang meninggalkan perdebat kusir. Dia nggak mau debat kusir kayak tadi orangnya mudah, meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Nah, sekarang di WA group itu debat tentang BUP, tentang MBG, tentang perang Iran-Irak, itu nggak selesai-selesai sampai sekarang Pak. Kadang marah-marah, kadang caci maki, ngapain debat di begitu? Nggak ada manfaatnya. Kita cuma omong-omong saja. Enggak bisa mengambil kebijakan juga, enggak pengaruh juga. Perangnya di sana, kita perang mulut di sini. Untuk apa? Bahkan pada bulan Ramadan nambah dosa aja. Maka orang yang tidak mau berdebat di grup WA, saya termasuk yang tidak mau berdebat karena saya punya grup-grup dari jaringan alumni Timur Tengah, grup dakwah, dan banyak ya grup itu. Saya tidak komentar sedikit pun karena ini debat kusir, udah di WA. Dan ngapain kita berdebat yang perangnya di sana? Itu akan Allah jamin surga di emperan. Ya, lumayan kan? Barang siapa yang meninggalkan kebohongan, ya, walaupun bergurau itu boleh, syaratnya jangan bohong. Jadi apa namanya itu stand up apa namanya? Komedian stand up itu yang kemarin dilaporkan siapa itu? Ya, itu boleh ya bergurau tapi nggak boleh bohong. Saya ada buku untuk anak-anak itu 75 gurunya Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah berguru 75 kali tetapi tidak pernah berbohong. Maka barang siapa yang meninggalkan perkataan bohong walaupun bergurau, akan disediakan surga bagian tengah. Dan barang siapa yang berakhlak karimah, maka disediakan surga yang paling atas. Itu yang akhlaknya karimah. Yang akhlak karimah tadi memaafkan, tidak dendam dan sebagainya, itu paling atas surganya. Lah suatu ketika, belum ada nih sebentar lagi ya, itu ada orang yang karena ya sesuatu hal surganya enggak di atas Pak, di emperan. Tiba-tiba dipanggil oleh malaikat, "Wahai fulan, atas perintah Allah engkau dipindahkan ke surga bagian dalam dan bagian atas." Dia tanya,
Kenapa? Bukankah saya sudah mati? Amalnya sudah terputus. Kata Allah, tidak, anakmu hari ini sedang mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu anak, Pak. Itu langsung diangkat derajatnya ke surga yang lebih atas. Itu kalau satu anak. Kalau Anas bin Malik 82 anak. Berdoa berarti 80 tingkat dia naik. Nah, itu manfaat kalau punya anak banyak dan punya istri banyak. Jadi mendoakan. Loh, anak banyak dari mana itu? Nah, itu mendoakan sehingga di akhirat terus meningkat dengan istighfar dari anak dan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengar adzan dulu, nanti kita lanjutkan ba'da adzan Isya insyaallah. Baik, para hadirin rahimakumullah, biasanya ba'da adzan Isya sampai qomat tanya jawab. Cuma hari ini saya mohon tanya jawabnya ba'da salat aja ya. Karena Anas bin Malik belum selesai nih. Ada satu hadis yang saya sampaikan tentang Anas bin Malik, yaitu bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW itu diundang oleh ibunya. Sudah kita sampaikan tadi, ibunya ini sangat akrab dengan Rasulullah SAW. Beliau itu sering datang ke rumahnya Ummu Sulaim dan tidur di situ. Bahkan sampai Ummu Sulaim kemudian mengambil keringatnya. Jadi menadah ya keringatnya dengan gelas begitu, mengucur keringatnya, kemudian taruh di wadah. Rasulullah bangun nanya, kenapa Ummu Sulaim kamu menadah keringat saya? Ya Rasulullah, saya kepingin ngambil keberkahan darimu ya Rasulullah, akan saya campur dengan minyak wangi. Ya, itu Rasulullah mendiamkan, berarti dibolehkan. Jadi ngambil keberkahan dari zatnya. Ini khusus Rasulullah ya, dari keringatnya ya, dari bekas minumnya. Ya itu boleh, tapi sayangnya sebagian orang sekarang mengkiaskan Rasulullah dengan orang-orang kiai-kiai itu kan nggak benar. Itu masuk keringatnya kiai diambil kemudian, ya itu nggak benar ya. Yang benar ada itu khusus Rasulullah. Kalau kiai ulama itu bukan zatnya tapi doanya dan ilmunya, bukan zatnya. Lah singkat cerita, beliau sangat akrab dan beliau mengundang Rasulullah agar berkunjung ke rumahnya. Jadi ngambil keberkahan Rasulullah SAW ya, ilmunya ya, kehadirannya kan berkah. Diundanglah ke rumah beliau, dimasakkan dan makan di situ. Tapi sebelum itu beliau minta agar sholat. Jadi boleh mengundang orang alim ya, orang yang soleh agar datang ke rumahnya hanya makan atau minta doa atau minta sholat. Kalau ini minta sholat, ya Rasulullah, sholat di rumah kami di mana? Kata Rasulullah, di situ di pojok. Maka kemudian digelalah tikar. Anas bin Malik mengatakan tikar kami lusuh. Namanya sahabat dulu hidupnya sederhana, tikarnya lusuh sudah hitam-hitam itu Pak. Kami percikan air supaya agak seger dikit ya. Percikan air, kemudian kami sholat di situ. Rasulullah SAW itu sholat paling depan, tentunya sholat sunnah ini bukan sholat wajib ya. Jadi boleh sholat sunnah di rumah dan boleh sholat sunnah berjamaah, sekali-kali boleh. Apalagi ada tamu orang soleh. Jadi sholat menghadap kiblat. Di belakang Rasulullah itu ada dua orang, yang satu namanya Anas bin Malik, sudah dewasa tentunya. Di samping Anas itu ada anak yatim. Anak yatim berarti belum balik Pak. Belum balik Pak anak yatim itu. Berarti anak yatim dan anak kecil softnya itu diperhitungkan. Maka tidak tepat dan tidak benar bagi yang mengatakan anak kecil itu akan memutus soft. Enggak. Anak kecil tidak memutus soft. Ada dua hadis. Pertama hadis ini, yang kedua hadis Abdullah bin Abbas, pernah kami ceritakan di sini. Bahwasanya Rasulullah SAW suatu malam sholat, kemudian di sampingnya Ibnu Abbas sebelah kiri, beliau pindahkan ke sebelah kanan. Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Jadi intinya anak kecil itu softnya diperhitungkan dan tidak memutus soft. Ini contohnya dua orang di belakang Rasulullah. Kalau seandainya anak kecil tidak diperhitungkan softnya, maka Anas bin Malik akan duduk di samping Rasulullah. Karena aturannya kalau satu orang di samping, tapi kalau dua orang di belakang. Berarti anak yatim ini dianggap dia jamaah.
sama orang dewasa. Yang paling belakang Ummu Sulaim ibunya. Berarti ada 3 sop itu. Pertama Rasulullah sebagai imam, sop kedua Anas dan anak yatim laki-laki, ya. Yang terakhir ibunya Ummu Sulaim. Jadi ada yang bertanya, Ustadz, kalau suami istri sholat sunnah di rumah, bagaimana sofnya? Istrinya di belakang, Pak. Jangan di samping. Jangan mengambil hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan sholat malamnya di samping, itu kan laki-laki sama laki-laki. Kalau perempuan lagi istrinya di samping, ya nggak jadi sholat, Pak. Pasti nanti senggol-senggolan, gelitik-gelitikan namanya suami istri. Maka suami istri kalau bapak nanti sholat di rumah bersama istrinya di belakang walaupun hanya 1 orang, sebagaimana Anas bin Malik, ya, 1 orang ibunya di belakang. Nah, itu faedah fikih yang bisa kita ambil dari peristiwa Anas bin Malik, ya. Berikut juga faedah fikih bahwa boleh sholat berjamaah di rumah, sholat sunnah, kan gitu. Sekali-kali boleh, walaupun tidak rutin. Kan ada yang kemudian di tempat kami itu di musola di kampung, ya, karena kami perumahan Pondok Melati Indah, itu kampungnya itu ada musola yang bangun seorang muhsinin. Musola itu dipakai untuk sholat orang-orang kampung dan untuk anak-anak TK dan SD. Itu setiap jam 7 ini ada bapak-bapak yang kemudian sholawatan, ya, setiap jam 7 sholawatan. Jadi ini bapak ini istiqomah banget, ya. Orang-orang pada sibuk mesti jam 7 ting dong. Itu kalau ting dong itu enggak, tapi sholawatan. Habis sholawatan hanya 1 menit gitu, kemudian, woi anak-anak, mari kita sholat duha. Nah, berarti itu sholat duhanya berjamaah. Dulu waktu kami di pondok juga begitu. Waktu jadi saya jadi wali kelas, anak-anak itu yuk kita sholat duha. Jadi anak-anak itu yang masih SMP, yuk kita sholat duha berjamaah. Sebenarnya kalau rutin itu enggak baik, kalau sekali-kali dibolehkan. Karena sholat duha dan sholat-sholat sunat itu diterapkan, dimasru'iyahkan, ya. Itu bukan untuk berjamaah, Pak. Berjamaah itu hanya sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi ada kategori sunnah. Sunnah itu ada sholat-sholat yang diadakan berjamaah. Kalau yang tidak berjamaah namanya tatawu. Maka kan sholat sunnah yang berjamaah itu sholat taraweh, sholat istisqa, sholat gerhana, sholat jenazah. Itu kan sunnah semua, sunnah. Kalau ba'diyah, qobliyah ya enggak jamaah. Ustaz, kami kan berjamaah, sholat qobliyahnya yuk kita berjamaah. Jadi masjid Muhajirin ini membuat ide baru, daripada sholat sunnah sendiri, ba'diyahnya berjamaah. Ya enggak pas lah, Pak. Itu namanya sholat tatawu. Tatawu itu sholat sunnah tapi tidak berjamaah, yaitu ba'diyah dan qobliyah. Termasuk sholat witir, termasuk sholat duha dan sebagainya. Apalagi sholat malam. Sholat malam itu sebenarnya masyru'iyahnya bukan berjamaah sendiri-sendiri, karena itu supaya kita ikhlas pada malam hari, hanya sholat tarawih aja pada bulan Ramadan. Maka jangan mengadakan sholat tarawih setelah Ramadan. Walaupun boleh, tapi kalau dijadikan rutin akhirnya nanti malah membuat syariat baru. Jadi ini menunjukkan bahwa sekali-kali boleh sholat jamaah di rumah orang dengan niat sholat duha. Karena sholat duha itu pada hadis rahimahullah, para ulama berbeda pendapat. Apakah setiap hari kita disunahkan sholat duha, ataukah kadang-kadang ada yang mengatakan sholat duha itu ketika Rasulullah SAW pulang dari safar, itu kan sunahnya duha, jangan malam, Pak. Disunahkan kalau balik ke rumah jangan malam hari, ganggu keluarga. Terus bagaimana sebaiknya siang hari atau duha? Nah, ketika sebelum masuk rumah beliau biasanya sholat duha dulu di masjid, ya. Nah, makanya sholat duha itu disunahkan, ya, untuk dilakukan setiap kita datang dari perjalanan atau ketika diundang. Maka prediksi yang ada, sholat Rasulullah ini di temannya Ummu Sulaim dan Anas bin Malik ini waktu duha. Jadi beliau sholat di depan waktu duha berjamaah sekali-kali boleh. Nah, dan ini menunjukkan bahwa beliau ngambil keberkahan Rasulullah SAW dan sholatnya serta doanya. Makanya tadi Anas bin Malik umurnya panjang, anaknya banyak, hartanya banyak,
Semuanya karena keberkahan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya Ummu Sulaim kalau kita pelajari hadis-hadis termasuk salah satu wanita yang dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun bukan istrinya, tetapi beliau adalah salah satu tokoh. Ya. Aduh, mau kalau ada tambahan dikit sambil nunggu komat, enggak komat ya. Ummu Sulaim ini termasuk orang Ansor yang cerdas, ya. Karena suatu ketika yang menarik adanya berkata Ummu Salamah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa suatu ketika Ummu Sulaim datang ke rumah kami, yaitu ke rumah Rasulullah. Ummu Salamah menceritakan ada Ummu Sulaim, bedanya yang satu Salamah yaitu Sulaim. Datang kepada kami, kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, apakah seorang perempuan idza ra'atil ma, apakah seorang perempuan idza talamat, apakah seorang perempuan yang ihtilam itu bermimpi basah, itu harus mandi, tidak ada Pak perempuan yang lebih berani daripada Ummu Sulaim. Mesti malu dong bicara masalah mandi junub, masalah mimpi basah, itu malu. Lah Ummu Sulaim enggak malu Pak, dia tanya, ya Rasulullah, perempuan itu kalau mimpi basah apakah wajib mandi junub? Kata Rasulullah, iya, kalau dia melihat air. Melihat air itu apa maksudnya? Jika ada keluar air maninya, berarti perempuan menurut kedokteran itu juga seperti laki-laki mengeluarkan air mani begitu. Lah jika perempuan itu malam bermimpi dan paginya basah, celananya basah, berarti dia wajib mandi junub. Kalau enggak basah berarti tidak mandi junub. Ini salah satu kelebihan Ummu Sulaim, orang Ansor yang berani bertanya tentang hal-hal yang tabu bagi perempuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berhutang budi kepada Ummu Sulaim, berhutang budi kepada Anas bin Malik karena banyak menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi subhanallah, ini keluarga yang berkah banget ya, ibunya dan anaknya dekat dengan Rasulullah SAW, dan banyak lagi hadis-hadis yang terkait dengan Anas bin Malik, terkait dengan Ummu Sulaim. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.